Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, kita ketemu lagi di kuliah Matematika Teknik 2. Kali ini kita akan membahas pemodelan persamaan diferensial parsial untuk suatu tali yang bergetar. Di referensinya kita masih menggunakan bukunya Krejcik dan K. Astrud Advanced Engineering Mathematics. Jadi salah satu PDP yang terkenal yaitu PDP gelombang dari suatu tali atau kawat atau senar yang bergetar. Nah, secara geometrinya seperti ini. Jadi tali dengan panjang L ya ditempatkan di sumbu X, kemudian kedua ujungnya, ujung kiri kanannya itu dikunci, tidak boleh bergerak naik turun maupun kiri kanan, tidak boleh, dan tali ini dalam kondisi cukup kencang gitu ya. Kemudian tali itu ditarik sesaat, ya, boleh ke atas, boleh ke bawah, lalu dilepaskan, maka tali itu akan bergetar. Nah, kita akan menentukan bagaimana persamaan defleksi untuk tali itu, ya, sepanjang tali dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Jadi, di sepanjang tali itu defleksinya seperti apa. Nah, itu persoalannya. Nah, kalau kita gambarkan kondisi tadi, tali pada saat terdefleksi pada suatu saat tertentu sembarang itu bentuknya seperti ini ya, seperti ditunjukkan di gambar 21 ini. Seperti ini. Nah, persamaan gelombangnya itu jadi ini. D2U dt kuadrat sama dengan C kuadrat D2U dx kuadrat. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Namun persoalannya adalah persamaan ini dari mana asalnya. Itu persoalannya. Nah, mari kita perhatikan dari gambar ini. Jadi di gambar 21 ini kita ambil dua titik sembarang, yaitu titik P ya di sini dan titik Q di sini. P itu posisinya adalah posisi di sumbu X-nya adalah X, lalu Q itu posisinya adalah di X plus delta X. Nah, sebelum kita diskusi panjang lebar, kita lihat dulu asumsi-asumsi yang digunakan. Yang pertama, massa tali persatuan panjang itu konstan. Nanti kita beri nama rho ya. Ini nanti kita beri nama rho. Konstan artinya di sebelah kiri, di tengah, di sebelah kanan itu rho-nya sama. Kemudian gaya gravitasi kita abaikan. Jadi beratnya kawat, beratnya tali itu kita abaikan karena tegangan akibat pengencangan tali itu cukup besar sehingga bisa mengabaikan gaya gravitasinya atau gaya beratnya. Lalu asumsi yang ketiga adalah tali itu hanya mengalami gerakan transversal, tidak longitudinal ya. Jadi hanya kalau tadi itu talinya dipasang horizontal berarti gerakannya itu hanya ke atas ke bawah, tidak ada gerakan horizontal. Nah, nanti modelnya itu akan berbentuk persamaan diferensial parsial ya disertai dengan syarat-syarat tambahan. Nah, syarat tambahan ini ada syarat batas dan syarat awalnya. Nah, untuk mendapatkan PDP yang kita maksud, kita kembali lagi nanti ke gambar 21 tadi ya. Kemudian tegangan yang terjadi itu arahnya tangensial terhadap kurva pada tali di setiap titik. Tangensial itu artinya sesuai titik singgungnya atau garis singgungnya. Nah, misalnya di titik P itu tegangannya adalah T1 dan di titik Q itu adalah T2.
Ini di titik P tegangannya kita beri nama T1 yang arahnya ke kiri, lalu di titik 2 itu di titik Q itu tegangannya T2. Nah, karena titik-titik pada tali itu bergerak vertikal, maka ya tidak ada gerakan horizontal. Maka komponen-komponen horizontal dari tegangan tali tadi itu harusnya konstan. Nah, kita kembali ke gambar 21. Ini ya. Jadi di titik P, di sini titik P, itu tegangannya adalah T1. Ya, arahnya ke kiri bawah. Ini sesuai dengan garis singgung dari kurva ini di titik P. Lalu di titik Q, di sini, itu tegangannya adalah T2. Arahnya ke kanan atas masing-masing. Yang kiri ini sudutnya alfa, yang kanan, yang di titik Q ini sudutnya beta ya terhadap horizontal. Nah, tadi disampaikan bahwa komponen-komponen horizontal, jadi kalau di titik P ini komponen tegangan ke arah horizontalnya ya ini T1 kosinus alfa itu ini. Ya, jadi ini. Ya, ini. Itu akan sama dengan komponen horizontal di titik Q. Ya, ini. Atau ini. Sama saja. Ini besarnya sama, konstan. Dan ini juga kita sebut juga dengan T. Jadi T1 cos alfa sama dengan T2 cos beta sama dengan T dan itu tan. Nah, pada arah vertikal ada dua gaya juga yaitu T1 sin alfa itu di titik P dan T2 sin beta itu di titik Q. Namun yang di titik P itu ada tanda minus. Tanda minus ini menunjukkan bahwa arahnya itu ke bawah. Ini perjanjian saja. Jadi yang ke atas kita beri tanda positif, yang ke bawah negatif. Maka dengan hukum kedua Newton, bahwa sigma F itu sama dengan M dikalikan A ya. M-nya adalah rho kali delta X. Ini dm sebetulnya ya. Kemudian A-nya itu percepatannya adalah ini d2u dt kuadrat. Maka kita dapat menuliskan seperti ini. Di persamaan 1A ini, jadi ini adalah sigma F-nya, kemudian yang ini adalah masanya, dan yang sebelah kanan d2u dt kuadrat ini adalah percepatannya. Kita punya persamaan ini. Kita punya persamaan itu. Nah, tadi kita menyatakan bahwa komponen horizontal ini besarnya sama ya, konstan. Maka dari persamaan tadi, ya, dari persamaan tadi ini, persamaan 1A ya. Ini masing-masing ruasnya kita bagi dengan pembagi yang sama sebetulnya. Yaitu yang ini, T2 sin beta, itu kita bagi dengan T2 cos beta. Lalu yang T1 sin alfa kita bagi dengan T1 cos alfa. Ini sama ini besarnya. Ini besarnya sama ini. Besarnya sama. Kemudian yang rho delta X, yang ini yang suku yang ini kita bagi dengan T. Nah, rho delta X D2U dt kuadrat ini kita bagi dengan T. Ini pembaginya ini sama ini. Sehingga persamaan ini ya setelah dibagi ini sebetulnya sama dengan persamaan 1A yang itu. Ya. Itu oke. Nah, T2 sin
alfa dibagi T2 cos alfa itu secara trigonometri itu tidak lain adalah tangen dari sudut beta. Sedangkan yang T1 sin alfa dibagi T1 cos alfa itu adalah tangen alfa. Maka dari sini kita dapat menuliskan ya, tangen alfanya itu adalah ini. Ini sebentar sebelum ke sana. Alfa itu adalah itu tadi. Ya, D U dt. Maaf, du dx. Oke, maka ini kita tulis ulang ya. Kita tulis ulang. Tangen alfa itu adalah du dx di posisi x ya, atau di titik P. Dan tangen beta itu adalah du dx di posisi x plus delta x atau di titik Q. Nah, sehingga kalau ini kita bagi dengan delta x, di kedua ruasnya, ruas kiri dan ruas kanan itu kita bagi dengan delta x. Ya, jadi ini nanti dibagi dengan delta x, yang ini juga dibagi dengan delta x. Maka kita dapatkan persamaan 2A ini. Nah, di sini kita menuliskan menjadi persamaan diferensial parsial. Ya, derivatifnya parsial. Karena apa? Karena U itu selain tergantung pada X juga tergantung pada T. Ya, sehingga sekarang kita menulisnya adalah dalam bentuk diferensial parsial. Nah, untuk delta X yang mendekati 0, maka kita akan mendapatkan persamaan diferensial parsial linier semacam ini. Ya. Dari mana ini dapatnya? Ya ini seper delta X dikalikan yang dalam kurung ini artinya adalah turunan dari du dx ke x, ya. Berarti d2u dx kuadrat. Kemudian yang ini tetap kita tulis biasa ya, seperti ini. Kemudian rho dibagi T itu kita tuliskan menjadi seper C kuadrat. Berarti C kuadrat itu adalah T dibagi rho. Ya, ini persamaan 2B. Ini supaya lebih jelasnya, jadi yang di kotak merah yang ini itu adalah ini. Ya, itu. Nah, persamaan 2B kita tulis lagi, ini. Lalu kita tulis dalam bentuk lain. Jadi, C seper C kuadrat ini kita gabungkan ke sini. Maka akan jadi ini. Kemudian yang ini, ya jadi tetap jadi ini. Ya, sehingga kita dapat menuliskan D2U dt kuadrat sama dengan C kuadrat D2U dx kuadrat. Inilah persamaan gelombang satu dimensi. Nah, C kuadrat itu adalah T dibagi rho ini. Ya, ini kenapa kok kuadrat, kok bukan C aja? Ini menunjukkan bahwa harga konstanta ini itu harus positif. Karena kalau C saja itu bisa positif, bisa negatif. Maka untuk menyatakan bilangan itu positif ya ditulis dalam bentuk kuadrat. Karena berapapun harga C-nya, nanti C kuadrat itu pasti akan menjadi angka yang positif. Nah, persamaan ini disebut persamaan gelombang satu dimensi. Kenapa disebut satu dimensi? Karena dalam persamaan ini variabel ruang yang terlibat itu hanya satu, yaitu X saja, nggak ada Y, tidak ada Z-nya. Nah, itulah
bagaimana mendapatkan persamaan gelombang satu dimensi dari suatu tali atau kawat yang bergetar. Terima kasih atas perhatiannya. Anda telah belajar dengan tekun dan beruntut. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di video berikutnya, yaitu bagaimana menyelesaikan persamaan tadi, ya, persamaan diferensial parsial orde 2, ya, linier homogen, yang merupakan persamaan gelombang satu dimensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.